say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi terkait pelaksanaan dan penatausahaan APBD, di mana dalam rangka memenuhi mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Untuk materi pertama dari saya yaitu mengenai pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Nah, persiapan anggaran yang baik ini merupakan awal yang baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian, proses pelaksanaannya ini tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro. Dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Pelaksanaan anggaran ini melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus yang pertama menjamin bahwa anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan, baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. Kemudian yang kedua itu menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah menangani pembelian dan pembangunan sumber daya secara efisien dan efektif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Erniati. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Perda Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerimaan atau pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang, barang atau kekayaan daerah. Wajib penyelenggaraan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pejabat yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD. Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening khas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Yang keempat, untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD harus diterbitkan surat keputusan otorisasi atau SKO oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. Yang terakhir atau kelima, kepala daerah, wakil kepala daerah, pemimpin DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan. Oke kawan-kawanku, kemudian yang selanjutnya adalah
Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimana yang dimaksudkan di situ adalah penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke dalam kas daerah. Nah, semua penerimaan daerah disetor ke rekening umum pada bank pemerintah yang telah ditunjuk atau dianggap sah oleh kuasa bendahara umum daerah dengan cara menerima nota kredit. Nah, penerimaan daerah yang disetor ke rekening umum daerah bisa dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini. Yang pertama, misalnya disetor langsung ke bank yang dilakukan oleh pihak ketiga, atau dengan cara yang kedua adalah disetor melalui bank, bisa juga melalui badan-badan, bisa juga melalui lembaga keuangan, ataupun melalui kantor pos yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya untuk benda berharga seperti misalnya karcis retribusi yang digunakan sebagai alat bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang ketiga, caranya bisa dilakukan dengan melakukan penerbitan surat tanda bukti pembayaran, yang dimana surat tanda bukti pembayaran itu telah disahkan oleh PPKD. Saya akan menunjukkan materi yang keempat, yaitu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan atau penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Untuk itu, bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada penanggung jawab anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan atau penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku cash untuk membantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Selanjutnya terkait efektivitas pelaksanaan anggaran, di mana efektivitas pelaksanaan anggaran itu sendiri merupakan suatu kesesuaian antara pengeluaran atau output dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat melihat efektivitas pelaksanaan anggaran itu sendiri, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi dari pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian, semakin kecil penyimpanan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya, maka semakin efektif pula pelaksanaan anggarannya. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut, diperlukan suatu pengelolaan yang memadai, di mana pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.